diskusi soalnya. Yuk. Ayo. Mau makan ya di masjid? Iya. Azannya sudah Ibu. Masih Bu, baik. Tunggu Bu. Baik, tunggu sebentar lagi ya. Oke Ibu. Baik anak-anak, azannya sudah selesai. Mari kita lanjutkan pelajaran pada hari ini. Baik Ibu. Jadi kalian ada yang masih ingat tak mengenai materi sebelumnya, yaitu pengertian dari teks prosedur? Saya Ibu, tapi saya nggak tahu Bu, ini kayak takutnya salah gitu Bu. Gak apa-apa sih Ra. Coba apa pengertian dari teks prosedur? Teks prosedur itu adalah teks yang menjelaskan mengenai langkah-langkah atau sebuah kayak misalnya kita mau buat apa gitu ya Bu ya. Kita jelasin di teks prosedur itu kayak langkah-langkahnya, terus cara-caranya, kayak bahan-bahannya seperti itu Bu. Betul sekali sih Ra. Ada yang lain ada yang ingin menambahkan atau cukup Ibu? Karena jawabannya sama. Oke baik. Terima kasih yang sudah menambahkan. Jadi kita hari ini akan belajar mengenai mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur. Dari Ibu. Jadi pengertian teks prosedur yang dijelaskan oleh Sira tadi benar ya. Jadi teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu dari awal sampai dengan akhir begitu. Selanjutnya adalah tujuan dari teks prosedur. Teks prosedur bertujuan untuk memberikan petunjuk bagi pembaca tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau
tujuannya ini di depan ini. Tidak ada ibu, kan memang kalau teks prosedur tujuannya untuk memberikan petunjuk bagi pembaca kan Bu? Ya betul sekali. Beri kawan-kawan kan Bu? Ya betul Intan. Dan maksudnya kalau itu dibutuhkan misalnya kayak teks prosedur itu membuat estek, berarti kan itu berfungsi banget untuk orang-orang yang jual estek. Iya betul banget sih Kalista. Jadi tujuan dari teks prosedur adalah untuk memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Seperti kita ini sedang membuka buku, jadi langkah-langkahnya dapat ambillah buku, kemudian buka lalu dibaca gitu. Ataupun ketika kita membuka pintu atau bermain handphone itu juga bisa disebut sebagai teks prosedur. Ya, Ibu. Selanjutnya adalah cara mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur. Yang pertama adalah pilihlah bagian yang akan digunakan dalam menyusun teks prosedur. Jadi tidak semua cerpen dapat digunakan sebagai dapat diubah petikan cerpen dapat diubah menjadi teks prosedur. Karena tidak semua cerpen itu berisi tentang prosedur. Hanya cerpen tertentu yang bisa diubah menjadi teks prosedur. Jadi menurut kalian tahu nggak sih yang bagaimana petikan cerpen yang bagaimana yang dapat diubah menjadi ini teks prosedur? Kalau petikan cerpen itu kalau untuk jadi teks prosedur itu kayak mana ya Bu? Saya juga bingung sebenarnya Bu. Karena kan biasanya kalau cerpen itu kan kayak cerita fiksi gitu kan Bu. Sedangkan kalau misalnya teks prosedur itu kayak lebih ke faktual kan Bu. Nah itu gimana berarti kalau kayak gitu? Nah kalau kayak gitu kita emang tidak semua cerpen bisa digunakan dalam menjadi teks prosedur karena tidak semua ada unsur langkah-langkah. Jadi misalnya kamu membuat cerpen mengenai tentang kehidupan seorang ibu rumah tangga. Nah, di dalam cerpen itu berisi mengenai pekerjaan ibu rumah tangga, yaitu menyapu, mengepel, dan memasak. Nah, ketika membuat di dalam petikan cerpen itu, ibu itu menjelaskan. Jadi pertama-tama dia mengambil alat kebersihan untuk menyapu halaman rumah seperti itu. Nah, itu bisa digunakan sebagai teks prosedur. Jadi kalau misalnya kita mau gitu langkah-langkah gitu ya biar gitu ya. Iya, betul banget sih Ra. Jadi yang kedua adalah buatlah instruksi langkah demi langkah berdasarkan kutipan. Jadi dari kutipan itu kita bisa membuat instruksi langkah demi langkah untuk membuat teks prosedur dari petikan cerpen. Yang ketiga adalah tambahkan gambar atau ilustrasi untuk mendukung teks prosedur. Jadi misalnya kalau kalian bosan cuma tulisan aja gitu, bisa ditambahin gambar dari misalnya itu tentang ibu rumah tangga tadi yang sedang menyapu gitu, tambahkan gambar ibu sedang menyapu atau apa gitu bisa boleh. Semua teks prosedur harus menggunakan foto? Enggak juga sih, boleh kok nggak usah pakai foto, tergantung kreativitas masing-masing. Boleh juga pakai foto, boleh enggak. Tuh. Contohnya apa tuh selain itu? Contohnya bisa ilustrasi itu kayak sketsa gitu, atau bisa juga gambar sapunya, bisa juga loh gambar sapunya di foto gitu, atau makanannya gitu. Kalau memasak kan ada tangannya gambar masakannya gitu. Bisa ilustrasi kayak sketsa gitu juga boleh. Tuh. Selanjutnya adalah contoh petikan cerpen menjadi teks prosedur. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi kegiatannya begitu pulang sekolah adalah mengurus sapi. Irul senang mengurus binatang, tapi kegiatan ini sungguh menyita waktu. Dia harus memeriksa rumput dan menyingkirkan barang asing seperti ranting atau plastik yang mungkin terbawa. Setelah itu dia mencacahnya menjadi potongan kira-kira 10 cm. Dulu waktu sapi-sapi itu masih kecil, potongan rumputnya pun lebih kecil lagi. Tentu parang besar yang dia gunakan harus diasah dulu agar tajam sehingga proses pencacahan berjalan cepat. Irul ingin tugasnya akan selesai. Jadi kalian ada tahu nggak di mana yang mengandung teks prosedur? Coba nanti ibu kasih hadiah kalau ada yang tahu. Gimana ibu? Dapat ibu.
Gimana coba? Ayo Bu, Oke, Kalista boleh. di bagian parang besar yang digunakan harus biasa dulu agak tajam sehingga proses pencacahan berlangsung cepat. Tidak itu bagian itu. Jadi itu benar-benar dikasih tutorial untuk mengasah parang besarnya Bu. Yang parang yang dari tentu parang besar ya. Oh iya juga sih dari potongan saya dulu lebih kecil juga. Ih, nggak maksud Kalista ini. Nggak maksud Kalista. Ya Oh, Kalista saya itu Saya tidak cukup tuh, besar. saya. Nanti kalau ada yang siapa? Ayo, siapa? Kalau dulu ya, Intan lah, Intan Sila tadi udah jawab ya. Coba Intan dari mana? Ini menjawab Ibu dari paragraf yang setelah itu dia memecahkan menjadi potongan kira-kira 10 cm. Jadi setelah itu dia memecahkannya itu. Dan sampai mana? Intan, sampai mana Intan? Intan ya Sila. Itu saja Ibu. Sampai lebih kecil, sampai kecil lagi. Iya Ibu. Belum benar banget ya Intan. Coba Sila. Dia harus memeriksa rumput Bu, dan dia harus memeriksa rumput itu Bu. Nah terus kan dia kan langkah pertama itu kan harus memeriksa rumputnya, lalu menyingkirkan formasinya. Terus setelah itu dia mencacahnya menjadi potongan kira-kira 10 cm itu. Terus habis itu udah gitu aja. Oke, bagus Sila. Jadi kamu kasih hadiah ya. Tangan dong, Ini Sila. kasih Bu. Oke, yang belum dapat nanti ada lagi kok nanti tenang aja. Oke Ibu. Nah, selanjutnya ya, masih ada contohnya nih. Pada saat itu mencacah rumput, dua sapi yang menunggu tidak berhenti menunggu tak sabar. Tunggu sebentar, aku juga lapar, sama seperti kalian. Kalian enak tinggal makan. Setelah itu aku masih harus ke sawah menjaga padi dari serbuan burung. Sahut Irul kepada sapi-sapinya. 4 ember besar disiapkan, 2 untuk rumput, 2 lagi untuk air minum sapi. Irul meraup cacahan rumput dan menumpahkannya ke dalam ember. Sapi-sapi menyambutnya dengan sukacita. Ember berikutnya diisi air hangat yang dibubuhkan sedikit garam buat air minum sapi-sapi itu. Sambil mengusap keringat, Irul menatap binatang peliharaannya. Bagaimanapun dia punya tanggung jawab membantu orang tuanya. Urusan sekolahnya akan dibahas dengan ayahnya nanti malam. Apapun risikonya, dia sudah bertekad ingin melanjutkan sekolah ke kota kecamatan. Ada yang tahu nggak di mana teks tersebutnya? Ayo, ada yang tahu? Gampang loh ini. Nanti dikasih hadiah juga loh. Ayo. Bu. Oke, Kalista dari Dari 4 ember besar sampai air minum sapi-sapi itu. 4 ember besar. Sampai dengan ember berikutnya diisi air hangat dan dibungkus disediakan garam buat air minum sapi-sapi itu. Oke, betul banget Kalista. Dapat hadiah juga Kalista. Terima kasih Bu. Iya. Udah ya, udah paham ya berarti ya tentang ketika cerpen menjadi sebuah teks prosedur. Selanjutnya, nah ini dari tadi kalian ini teks prosedur dari cerpen tadi kan tata cara memberi makan dan minum sapi. Yang pertama peralatannya adalah parang yang tajam, alas mencacah dan ember. Bahannya rumput, air hangat dan garam. Langkah-langkahnya yang pertama, pilihlah rumput dengan cermat. Siapa tahu ada benda berbahaya yang dapat ditelan oleh sapi. Yang kedua yaitu cacah rumput dengan parang. Ukuran cacahan tergantung usia sapi. Untuk sapi dewasa ukuran cacahan kira-kira 10 cm. Yang ketiga, letakkan 2 ember di depan sapi untuk satu untuk wadah rumput, satu untuk wadah air minum. Nah, yang keempat, isi ember pertama dengan cacahan rumput. Yang kelima adalah isi ember kedua dengan air hangat yang dibubuhi sedikit garam.